di Banyumas tahun ini kami membuka sebanyak 619 formasi P3K. Ini yang paling transparan. Ketika mereka sudah ikut seleksi, otomatis nilainya pada beberapa detik itu langsung muncul. Langsung keluar ya Pak ya? Simpulan dari pusat bahwa banyak P3K yang mengundurkan. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, senang sekali saya Yanuar Adi bisa kembali hadir untuk menemani Anda. Dan kali ini kita ada di podcast Tarik Mase, seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Tentunya saya tidak sendirian. Untuk episode Tarik Mase kali ini, kita akan membahas putar rekrutmen P3K di Kabupaten Banyumas. Bersama dengan kita untuk hari ini sudah hadir Bapak Ari Kusiono SEMSI. Beliau adalah Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKP SDM Kabupaten Banyumas. Apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya Pak. Semangat pagi Pak. Siap, semangat pagi terus. Pak Ari, saat ini rekrutmen P3K di Kabupaten Banyumas sudah dibuka nggih Pak? Sudah dibuka kemarin Mas, sudah kita luncurkan pengumuman untuk seleksi P3K di Kabupaten Banyumas. Iya, mungkin ada informasi Pak yang bisa disampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar terkait rekrutmen P3K ini Pak. Baik Mas, jadi di Banyumas tahun ini kami membuka sebanyak 619 formasi P3K, terdiri dari 234 untuk guru, 239 untuk tenaga kesehatan, dan 146 untuk tenaga teknis. Seperti itu Mas. Jadi total berapa itu Pak? Tadi total adalah 619 formasi untuk seleksi P3K tahun ini. Untuk proses pendaftarannya sendiri seperti apa Pak? Silakan dibaca Mbak, teman-teman yang akan mendaftar P3K, kami sudah meluncurkan pengumuman di website kami di BKP SDM Kabupaten Banyumas di www.bkpsdm https://bkpsdm.banyumas.go.id. Itu sudah kami luncurkan pengumumannya, termasuk di dalamnya ada tata cara pendaftaran dan sebagainya. Adapun pendaftarannya adalah di mengunggah persyaratan dokumen ada di https://scasn.bkn.go.id. Seperti itu Mas. Iya, secara umum Pak, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaftar ini apa saja? Secara umum yang paling prinsip adalah pertama, dia harus punya pengalaman kerja Mas, karena P3K kan mensyaratkan pengalaman kerja. Kemudian kualifikasi pendidikan harus linear dengan formasi yang dilamar. Di luar ketentuan itu otomatis yang satu lagi adalah dari segi umur. Segi umur adalah minimal 20 tahun, kemudian 1 tahun sebelum batas akhir pensiun P3K. Misalnya tenaga teknis kan pensiunnya 58, berarti dia 56 dia masih bisa mendaftar. Guru 60 tahun berarti 58 dia masih bisa mendaftar, karena nanti kan proses P3K penyusunan SK dan sebagainya itu jatuhlah pada tahun terakhir 57 dan 59 seperti itu. Intinya harus ada, pertama kualifikasi pendidikan dan formasi harus linear. Kemudian punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Kemudian adalah batas usia Mas, seperti itu. Persyaratan lain sih banyak, tidak terlibat parpol dan sebagainya, bukan kedudukan sebagai PNS dan sebagainya, tidak pernah dihukum dan sebagainya. Ada semua di syarat-syarat yang kami luncurkan di https://bkpsdm.banyumas.go.id. Iya, baik Pak Ari. Ada perbedaan tidak Pak antara rekrutmen P3K tahun ini dengan tahun sebelumnya? Secara proseduran sama Mas, cuma yang menarik adalah di tahun ini kita kan membagi seleksi ada 2 Mas, jalur khusus dan jalur umum. Jalur khusus adalah untuk tenaga non-ASN yang sudah bekerja di Kabupaten Banyumas dan dia bisa mendaftar di seluruh OPD di Kabupaten Banyumas. Jalur umum itu adalah yang bisa diisi oleh orang-orang di luar Kabupaten Banyumas ataupun orang swasta tapi punya pengalaman kerja yang linear dengan formasi di Kabupaten Banyumas. Jalur khusus ini yang membedakan dengan tahun lalu adalah tidak ada nilai ambang batas atau passing grade. Artinya tenaga non-ASN ini hanya bersaing antara mereka sendiri dan tidak ada ambang batas. Artinya hanya tinggi-tinggian nilai. Berapapun nilainya, dulu kan ada ambang batas misalnya 460 itu. Sekarang tidak ada, silakan bersaing antar mereka, yang tertinggilah yang akan diloloskan menjadi P3K. Iya. Seperti itu Pak, prinsipnya seperti itu aja. Tapi secara prosedur dan
mekanisme sih masih sama dan tahun lalu seperti itu. Ya baik, Oke. Pak Ari, terkait dengan transparansi Pak, seperti apa upaya dari BKPSDM ini khususnya di Kabupaten Banyumas untuk memastikan bahwa, mohon maaf Pak, agak bengek, untuk memastikan agar rekrutmen P3K ini dapat berjalan dengan transparan Pak. Oke. Jangan tanya transparansi di era digital ini Mas. Artinya kami sudah melakukan semua dengan sangat transparan. Artinya semua prosedur kami lakukan dengan online. Oke. Yang prinsip adalah kami menjalankan aturan pemerintah pusat, baik rambu-rambunya, persyaratan, seleksi dan sebagainya adalah aturan dari pusat dan kita tinggal menjalankan. Kebijakannya adalah semua harus secara digital. Artinya paling transparan adalah kita membuka lowongan ke masyarakat untuk bagaimana prosedur dan cara mendaftarnya, siapa saja yang berhak di situ, kemudian proses seleksinya Mas. Lah ini yang paling transparan. Ketika mereka sudah ikut seleksi, otomatis nilainya pada beberapa detik itu langsung muncul. Langsung Mas, keluar ya Pak ya. Apakah dia nanti langsung di ranking. Misalnya ada peserta 10 ya 1 2 3 4 5 sampai 10 yang tertinggi. Ya ranking 1 lah yang akan meloloskan seperti itu. Begitu juga nilai ambang batas yang umum itu, nilai ambang batas saja siapa aja yang masuk. Ketika ada beberapa orang yang ambang batas baru di ranking lah. Nanti yang siapa yang paling tinggi itu P3. Artinya sudah tidak ada yang serba manual, semua sudah serba digital. Jadi selesai mengerjakan tes, sudah keluar langsung hanya beberapa menit langsung kelihatan hasilnya. Aduh, saya udah gagal gitu. Ya tinggal nanti kalau ini gede-gedean nilai berarti tinggal nunggu gitu. Capin saya di urutan berapa seperti itu. Biasanya yang di posisi pertama langsung harap-harap cemas. Dan itu sudah tidak bisa dimainkan. Lagi pula Mas, kami kan nanti insya Allah menginduk kepada PKN Kantor Regional Jogja. Artinya semua fasilitas komputer, bank soal dan sebagainya adalah mereka lah yang menyediakan. Kami hanya memfasilitasi dari segi pendaftaran saja dan sebagainya. Artinya kami sudah. Tapi nanti tesnya tetap di sini Pak atau harus ke Tesnya Jogja? harus di Jogja. Karena Harus ke Jogja. Harus di lokal di suatu tempat seperti itu selesai. Iya. Pak Ari, mungkin ini sedikit Mas, apa kalau ya? yang umum mungkin bisa di kota kan bisa saja yang umum di luar kabupaten, di luar provinsi malah mungkin dari orang semuanya bisa mungkin di kebijakan di tes di Sumatera atau di Kepulauan. Tapi yang non ASN saya kira nanti diarahkan ke Jogja atau Semarang seperti itu. Iya, Pak, untuk masyarakat umum biasanya kan masih agak asing Pak. Sebenarnya apa bedanya P3K dengan CPNS ini Pak? Sebenarnya secara prinsip kedudukan dan tugas fungsi itu sama dengan antara PNS dan P3K. Yang membedakan adalah memang P3K secara prinsip adalah tenaga kontrak memang Pak. Artinya mereka hanya bekerja ketika kontraknya sudah ditetapkan. Kalau PNS kan otomatis dia seumur itu sampai batas pensiun, pakai tetap lah. Kalau kita kan itu ada batas waktu, nanti kita perpanjang. Kemudian dari segi penghasilan itu sama persis Mbak, sebenarnya gitu. Cuma memang di kita di PNS itu ada namanya pensiun Mbak. Sebenarnya sama saja. Kalau kita dipaksa tanda petik ketika menerima gaji sebenarnya sudah dipotong 3,8% untuk taspen, pensiun dan hari tua. P3K pun sebenarnya bisa melakukan itu tapi dengan mandiri gitu loh. Artinya dia bekerja dengan taspen ataupun bank-bank penyedia layanan. Lalu dia sukarela dipotong gitu seperti itu. Kemudian yang membedakan lagi memang P3K itu tidak bisa dimutasi Mas. Ya, artinya selama kontrak itu dia di situ saja. Tetap di instansi atau misalnya di guru lembaga di itu. SD ini ya sudah di situ aja. P3K di OPDA misalnya itu di situ sampai dia kontraknya habis. Lah tidak ada jenjang karir memang Mbak di P3K. Kalau PNS kan bisa ke pangkat 2A, 3A, B, C, D dan sebagainya. Tapi kami kalau P3K kan enggak. Ketika nanti dia harus jabatan fungsi yang lebih tinggi, dia harus keluar dulu nanti mendaftar lagi untuk jabatan yang lebih tinggi seperti itu. Oke, baik. Satu lagi mungkin Pak Ari, ada pesan atau imbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Pak terkait dengan rekrutmen P3K ini. Oke. Jadi begini Mas dan teman-teman yang calon pelamar P3K enggak. Artinya kita kan sudah mengeluarkan pengumuman untuk seleksi P3K. Kami sangat berpesan bahwa tolong baca baik-baik pengumuman yang ada sudah kami cantumkan di situ. Artinya apa kan? Kami kan sudah mencantumkan siapa aja yang boleh mendaftar, tata caranya bagaimana, cara pendaftaran dan sebagainya, syarat administratif bagaimana. Tolong dibaca dengan baik-baik, dengan teliti, bila perlu dicetak aja
dicentang, dibaca dengan baik-baik syarat apa saja yang harus dipenuhi. Karena apa Mas? Pengalaman tahun-tahun lalu, hal-hal kecil lah yang justru menggugurkan mereka. Contoh, kemarin kita mensyaratkan ada materai. Ternyata di situ adalah materi satu ditempel, nanti kita sudah di-scan, dikelotok, dilepas, ditempelkan lagi, dan itu sangat kelihatan itu satu materi untuk 2 dokumen. Ngirit ya Pak. Ngirit. Makanya saya kadang-kadang ya ngelus dada ya, sedemikian miskinnya sebetulnya. Tidak bisa membeli materi 2 seperti itu loh, demikian pelitnya. Padahal itu kan sangat kelihatan, artinya juga tidak cantik Mbak, Mas mainnya, artinya persis sobekannya nomor itu masih persis dan itu sangat kelihatan itu satu materi. Akhirnya kami TMS-an. Nah, berkaca dari itu teman-teman calon pelamar P3K tolong pahami betul-betul tata cara, syarat dan sebagainya. Kemudian yang penting kedua lagi Mas, artinya bahwa pahami juga lokasi tempat kerja, terus tupoksinya bagaimana, gaji besaran P3K seberapa, itu juga harus dipahami. Karena fenomena yang terjadi tahun lalu hasil dari verifikasi atau simpulan dari pusat bahwa banyak P3K yang mengundurkan diri gara-gara pertama tidak cocok dengan pekerjaannya, lokasinya jauh, kemudian gajinya kecil Mas. Nah ini kan memang awalnya harus dipahami dari awal agar ini tidak penyesalan di kemudian hari. Ketika sudah diterima, loh saya nggak cocok di sini, formasinya bukan passion saya, lokasi jauh, gaji kecil dan sebagainya. Nah ini harus dipahami awal-awal sebelum mendaftar. Okay. Karena kami juga main-main Mas, ketika sudah capek-capek mengusulkan formasi, ternyata ketika sudah diterima mereka mengundurkan diri. Prosesnya panjang loh Mas. Perlu diketahui proses kita meminta formasi itu luar biasa, melelahkan. Artinya kami harus menentukan anggaran di APBD berapa, jatuhnya berapa, kemudian mengusulkan ke Kemenpan formasi yang sekian disetujui, itu proses panjang. Lah ketika sudah diumumkan, sudah lolos terus mengundurkan diri kan bagi kami sangat ngenes gitu. Artinya usaha kami juga sia-sia itu loh. Nah, seperti itu. Artinya intinya bahwa calon pelamar pahami peraturan-peraturan, syarat-syarat yang ada di pengumuman. Pahami juga tentang P3K itu apa, pahami juga lokasi yang akan didaftar, kemudian juga besaran gajinya juga harus dipertimbangkan. Jangan menyesal. Artinya soal lokasi Mas, kami kan juga membuka di kecamatan Mas. Jangan sampai asal ngeklik misalnya orang Lumbir daftarnya di mana? Tambak gitu kan, sangat-sangat memang kan tidak bisa ya sebisa mungkin ya lokasi terdekat dan domisili seperti itu. Ya tadi sedikit disinggung Pak, gajinya kecil. Sebenarnya kisaran berapa sih Pak gaji P3K ya, kalau itu? Sudah lumayan sekitar 2 juta gaji pokok plus tunjangan itu ya hampir sekitar 4 jutaan maksudnya 3,9an gitu seperti itu. Tapi kan kadang-kadang orang kan merasa tidak cukup terus gajinya segitu kecil mungkin di kota besar. Ya, tapi kalau misalkan guru itu kan ada sertifikasi, terus juga ada remunerasi, tunjangan kinerja, itu dapat tidak? Dapat. Kalau dia lulusan PPK sudah punya sertifikat, dia dapat 1 kali gaji Mas setiap bulannya. Jadi kalau misalnya gaji pokoknya 2,5 gitu ya, dia dapat 5 juta 2,5. Ya gede juga lumayan gitu loh. Oke, baik. Ukuran Banyumas Mas, kalau ukuran Jakarta ya ngepas ya Pak ya. Ya baik, terima kasih Pak Ari Kusyono SCMSI sudah hadir pada podcast Tarik Mase hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bapak. Sampai jumpa di lain waktu. Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia obrolan kita bersama dengan Bapak Ari Kusyono SCMSI, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Banyumas. Nantikan untuk Tarik Mase selanjutnya ya. Saya Yanuar Adi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.